Halo, Sobat Denpasar Mengajar. Jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan ini, Bapak akan ulas tentang soal dan pembahasan dari kompetisi sains online nasional Denpasar Mengajar atau KSONDM tingkat SD bagian yang kedua. Namun sebelumnya, silakan Sobat Denpasar Mengajar like, subscribe, share, komen, dan ingat nyalakan lonceng agar Sobat Denpasar Mengajar tetap dapat informasi yang terkini dari channel Denpasar Mengajar. Untuk soal, Sobat Denpasar Mengajar bisa download dalam deskripsi dari video YouTube ini, ya. Oke, kita lanjut ke soal 31 ya. Nasi adalah makanan pokok bangsa Indonesia. Nasi yang dikunyah lama, kurang lebih 5 menit di dalam mulut, akan terasa manis. Mengapa? Ya, pilihannya adalah A. Di dalam mulut ada gigi sehingga rasa manis terasa oleh lidah. Yang B. Di dalam mulut terdapat ludah yang mengandung amilase yang mengubah nasi atau zat tepung menjadi gula. Yang C. Di dalam mulut terdapat air liur yang mengandung zat gula sehingga nasi terasa manis. Yang D. Di dalam mulut terdapat zat gula yang dapat mengubah nasi menjadi manis. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Pembahasan soal 31 ya. Jawabannya adalah B. Nasi merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Ketika nasi dikunyah lama di dalam mulut akan terasa manis. Hal ini dapat terjadi karena di dalam mulut terdapat ludah yang mengandung enzim amilase yang mengubah nasi atau zat tepung menjadi gula. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ya ke soal nomor 32. Soal 32. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar jantung. Pada gambar di bawah ini, yang bertanda X adalah pilihan A, bilik kanan. Dari ruang ini, darah akan keluar menuju ke pena paru-paru. Yang B, bilik kanan. Dari ruang ini, darah akan keluar menuju aorta. Yang C, bilik kiri. Dari ruang ini, darah akan keluar menuju aorta. Yang D, bilik kiri. Dari ruang ini, darah akan keluar menuju vena cava. Oke, kira-kira jawaban yang benar apa? Kita langsung lihat ya pembahasannya. Pembahasan soal 32 ya. Jawabannya C. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X itu adalah bilik kiri. Dari bilik kiri, darah akan keluar menuju aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan soal nomor 32. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 33 ya.
Soal 33. Pada manusia, urutan saluran pernapasan dari luar ke dalam adalah pilihan A, tekak, tenggorokan, bronkiolus, bronkus, alveolus. Yang B, tekak, kerongkongan, bronkus, bronkiolus, alveolus. Yang C, tenggorokan, tekak, bronkus, bronkiolus, alveolus. Yang D, tekak, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita langsung ya ke pembahasannya. Pembahasan soal 33. Nah, jawabannya adalah D. Urutan saluran pernapasan dari luar ke dalam itu adalah rongga hidung menuju faring atau tekak, menuju trakea atau tenggorokan, menuju bronkus atau batang tenggorok, menuju bronkiolus atau cabang batang tenggorok, menuju alveolus atau gelembung paru-paru. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, ayo kita lanjutkan ke soal nomor 34. Oke, soal nomor 34 ya. Made ingin melakukan percobaan untuk membuktikan adanya proses pengangkutan pada tumbuhan. Percobaan yang dilakukan oleh Made adalah, yang A, membungkus kedelai berdaun dengan kantong plastik yang diikat rapat. Yang B, merendam batang tumbuhan pacar air berdaun di dalam larutan eosin yang ditutup rapat. Nomor C, merendam wortel yang telah dilubangi tengahnya di dalam air. Dan nomor D, menggantungkan kecambah di dalam tabung yang berisi air kapur sirih dan ditutup rapat. Oke, kita langsung lihat ya pembahasannya. Pembahasan nomor 34. Jawabannya adalah B. Pada tubuh tumbuhan terjadi proses pengangkutan yang dilakukan oleh jaringan pengangkut xilem dan floem. Untuk membuktikan adanya proses pengangkutan pada tumbuhan, itu dapat dilakukan melalui percobaan merendam batang tumbuhan pacar air berdaun itu di dalam larutan eosin yang ditutup rapat. Pertambahan panjang larutan eosin yang terlihat pada batang tumbuhan pacar air akan memperlihatkan adanya proses pengangkutan dalam tumbuhan. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan soal 34. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 35 ya. Soal 35 ya. Pada waktu melakukan perkembangbiakan vegetatif tanaman seperti gambar di bawah ini, pengupasan pada kulit batang akan menyebabkan batang itu kehilangan jaringan apa? Yang A, phloem, yang B, kolenkim, yang C, sklerenkim, dan yang D, xilem. Oke, kira-kira apa jawabannya? Kita cek di pembahasan ya. Oke, pembahasan soal 35 ya. Jawabannya adalah A. Pada saat mencangkok, kita membuang kulit batang. Oleh karena itu,
batang akan kehilangan jaringan floem. Jaringan floem ini kita buang agar tidak ada yang mengedarkan hasil fotosintesis. Nah, kenapa? Karena pada saat mencangkok, kita ingin menumbuhkan akar dari hasil fotosintesis itu, ya. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 35. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 36. Soal 36. Made sedang mengamati tumbuhan beringin. Oh, ternyata beringin memiliki jenis akar yang unik. Nah, jenis akar yang dimiliki oleh tumbuhan beringin itu adalah pilihannya A. Akar epipit, B. Akar tunjang, C. Akar gantung, D. Akar napas. Oke, kita langsung lihat jawabannya di pembahasan ya. Oke, pembahasan soal 36 ya. Jawabannya adalah C. Tumbuhan beringin itu memiliki akar gantung ya. Akar gantung merupakan akar yang tumbuh vertikal ke bawah dari batang. Saat sudah menyentuh tanah, akar akan membantu menopang batang tumbuhan ya. Oke, itu pembahasan soal nomor 36. Oke, Bapak lanjutkan lagi ke soal nomor 37 ya. Oke, soal 37. Perhatikan data volume udara pernapasan berikut. Berdasarkan data tersebut, volume udara yang dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal adalah. Oke, dalam tabel diketahui bahwa udara pernapasan itu 500 ml, udara komplementer 1500 ml, udara cadangan 1500 ml, dan udara residu itu 1000 ml. Pilihan yang disediakan yang A 5500 ml, yang B 3500 ml, yang C 3000 ml, yang D 2500 ml. Oke, kita langsung lihat pembahasan untuk soal 37 ya. Pembahasannya ya. Jawabannya adalah B. Volume udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal itu disebut dengan kapasitas vital ya. Kapasitas vital ini merupakan volume udara tidal atau pernapasan biasa ditambah volume cadangan inspirasi atau udara komplementer dan volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Jadi, kapasitas vital paru-paru berdasarkan soal tersebut adalah 3500 ml atau 500 ditambah dengan 1500 ditambah dengan 1500 ya. Oke, Sobat Denpasar mengajar, demikian pembahasan soal nomor 37. Kita lanjut lagi ke soal nomor 38 ya. Oke, soal 38 ya. Pembuktian langsung pengertian omne vivum ex vivo dapat kita lakukan dengan cara pengamatan pada siklus hidup. Yang A, amuba,
Yang B, ayam. Yang C, ikan. Yang D, semut. Yang mana kira-kira Sobat Denpasar mengajar? Oke, Bapak langsung bahas ya. Pembahasan nomor 38 ya. Jawabannya adalah B, Sobat Denpasar mengajar. Jadi, omne vivum ex vivo itu berarti bahwa setiap kehidupan itu berasal dari telur. Sehingga pembuktian teori ini dapat dilakukan dengan pengamatan pada siklus hidup ayam. Jadi pengamatan pada ayam saat bertelur kemudian menetas itu menjadi pembuktian bahwa benar adanya teori omnivivum ex vivo. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk soal nomor 39 ya. Soal 39. Gelombang bunyi dari lumba-lumba itu segera memantul kembali bila membentur suatu benda. Nah, pantulan gelombang bunyi itu ditangkap di bagian rahang bawah lumba-lumba yang disebut apa? Ya, pilihannya adalah A, kantung udara, B, jendela akustik, C, lubang pernapasan, yang D, cermin akustik. Oke, kira-kira apa Sobat Denpasar mengajar? Ayo kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal 39 ya. Nah, jawabannya adalah B. Jadi, pantulan gelombang bunyi itu ditangkap di bagian rahang bawah lumba-lumba yang disebut dengan jendela akustik. Ya. Oke, Sobat Denpasar mengajar, Bapak langsung saja ya. Lanjut dengan soal nomor 40 ya. Soal 40 Sobat Denpasar mengajar. Organ pernapasan pada hewan invertebrata yang berkembang paling sempurna itu adalah pada filum apa? Yang A, Nemathelmintes, yang B, Annelida, yang C, Coelenterata, yang D, Arthropoda. Oke, kita langsung lihat pembahasan ya. Pembahasan soal 40. Jawabannya adalah D. Invertebrata yang memiliki organ berkembang paling sempurna termasuk organ pernapasannya itu adalah arthropoda. Karena pada kelompok arthropoda seperti insekta dan myriapoda itu terdapat sistem pernapasan khusus yang disebut dengan sistem trakea yang bekerja seperti paru-paru ya. Oke, Sobat Denpasar mengajar itu pembahasan soal 40. Bapak lanjut ke soal 41. Soal 41 ya. Berdasarkan data di bawah ini, yang termasuk perubahan fisika adalah yang pertama, logam dipanaskan akan membara. Yang kedua, garam dibuat dengan cara mencampurkan asam dan basah. Yang ketiga, air dipanaskan akan menguap. Dan yang keempat, besi dibiarkan di tempat terbuka akan korosi. Nah, pilihannya yang A 1 dan 2, yang B 2 dan 3, yang C 1 dan 3, dan yang D 3 dan 4. Kira-kira jawaban yang benar adalah
Oke, kita lihat ya pembahasannya. Ya, pembahasan 41 ya. Jawabannya adalah C. Oke, jadi kalau nomor 1, logam dipanaskan akan membara itu termasuk perubahan fisika. Yang kedua, garam dibuat dengan cara mencampurkan asam dengan basa. Itu termasuk perubahan kimia. Kalau nomor 3, air dipanaskan akan menguap, itu termasuk perubahan fisika, sedangkan besi dibiarkan di tempat terbuka akan korosi, itu termasuk perubahan kimia. Ya. Oke. Bapak lanjutkan lagi ya ke soal nomor 42 ya. Soal 42 ya, Sobat dan Pasar Mengajar. Made itu melakukan percobaan menggunakan 4 buah benda bermuatan, yaitu A, B, C, dan D. Ya. Keempat benda tersebut saling didekatkan. Benda A bermuatan positif, menolak benda B. Benda B ternyata menarik benda C, sedangkan benda C itu menolak benda D. Nah, pertanyaannya, muatan dari benda-benda tersebut apa saja? Ya. Nah, pilihannya yang A, B negatif, C positif, D positif. Yang B negatif, C negatif, D positif. Pilihan C, B positif, C negatif, D negatif. Dan yang D, B positif, C positif, D negatif. Oke? Sobat dan Pasar Mengajar, kita langsung aja lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal 42 ya. Nah, jawabannya apa? C. Nah, A yang positif tolak menolak dengan B. Maka muatan B pasti positif. Nah, B yang positif itu katanya menarik C. Maka muatan C itu apa? Negatif. Sedangkan C yang bermuatan negatif katanya menolak benda D. Maka muatan dari D adalah negatif. Oke, Sobat dan Pasar Mengajar, demikian pembahasan soal nomor 42. Bapak lanjutkan lagi ya ke soal nomor 43. Ya. Soal 43 ya. Made ingin mengukur arus listrik dalam suatu rangkaian dengan menggunakan ampermeter ya. Nah, gambar pemasangan ampermeter yang benar itu ditunjukkan oleh gambar yang mana? Oke, kira-kira yang mana Sobat dan Pasar Mengajar? Ya, untuk mengetahui kita langsung saja ke pembahasan ya. Pembahasan soal 43 ya. Jawabannya adalah A. Jadi, aturan pemasangan ampermeter adalah ampermeter diserikan dengan beban yang hendak diukur kuat arusnya. Jadi, dari keempat pilihan atau rangkaian listrik yang memasang ampermeter dalam rangkaian seri, itu adalah pilihan yang ke A. Oke, Sobat dan Pasar Mengajar, kita lanjutkan lagi ya ke soal nomor 44 ya. Oke, soal 44. Untuk mengukur kedalaman laut, sebuah kapal memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Pantulan gelombang tersebut diterima oleh detektor di kapal
10 sekon kemudian. Jika kecepatan gelombang ultrasonik di dalam air adalah 1.200 meter per sekon, maka dapat disimpulkan kedalaman laut tersebut adalah, oke, pilihannya yang A 24 km, yang B 20 km, yang C 12 km, yang D 6 km. Oke. Kita lihat pembahasannya ya, Sobat Denpasar Mengajar. Pembahasan soal 44 ya. Jawabannya adalah D. Jadi rumus yang kita gunakan adalah S sama dengan V kali T per 2, di mana S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan, sedangkan T adalah waktu. Ya. Jadi dalam soal diketahui V-nya 1.200, T-nya 10. Sehingga S-nya atau kedalamannya itu menjadi 1.200 dikali 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 6.000 meter atau dikonversi menjadi 6 kilometer. Oke? Kita lanjutkan lagi ya ke soal 45 ya. Soal 45. Made dan Ayu itu terpisah sejauh 200 cm. Dengan jarak tersebut ternyata Made tidak bisa melihat Ayu. Namun, jika Ayu berada pada jarak 50 cm dari Made, maka Made dapat melihatnya. Nah, cacat mata yang diderita oleh Made dan jenis lensa yang bisa digunakan agar Made dapat melihat Ayu pada jarak 200 cm itu adalah, oke, pilihannya yang nomor A, miopi dengan lensa cembung. Yang B, miopi dengan lensa cekung. Yang C, hipermetropi itu dengan lensa cembung. Dan yang D, hipermetropi dengan lensa cekung. Oke, kita coba lihat pembahasannya ya, Sobat Denpasar Mengajar. Pembahasan soal 45. Nah, jawabannya adalah B. Ketika mereka berjarak 50 cm, ternyata Made dapat melihat Ayu. Sementara ketika mereka berjarak 200 cm, Made tidak dapat melihatnya. Maka Made itu menderita rabun jauh atau yang biasa disebut dengan miopi. Untuk cacat mata miopi itu dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa minus, yaitu lensa cekung. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan soal 45. Bapak lanjutkan lagi ke soal nomor 46. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lihat lagi soal 46. Adik bermain mobil mainan itu yang bergerak dengan lintasan seperti gambar di bawah ini, ya. Mobil mainan tersebut bergerak dari posisi P ke Q ke R dan ke S. Grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT ya, yang melukiskan gerakan mobil mainan jika tidak ada gaya gesekan itu adalah, ya, ada 4 grafik di sana A, B, C, D ya. Kira-kira grafik yang mana sesuai dengan ilustrasi gambar di atasnya ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lihat pembahasannya ya.
Pembahasan soal 46 ya. Jawabannya C ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan mobil mainan adik ya, dari P ke Q itu diperlambat. Nah, kalau diperlambat artinya grafiknya turun. Dari Q ke R itu konstan. Kalau konstan, grafiknya lurus. Kemudian dari R ke S itu dipercepat, jadi grafiknya naik. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu VT yang melukiskan mobil mainan jika tidak ada gaya gesekan adalah awalnya menurun, terus lurus, kemudian naik. Jadi yang cocok adalah grafik yang C ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke soal 47 ya. Oke, Sobat Denpasar mengajar, kita lihat soal 47. Sepeda motor itu pada awalnya bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Kemudian sepeda motor tersebut direm selama 4 detik hingga berhenti. Nah, pertanyaannya jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut adalah ya, pilihan yang A 5 meter, yang B 20 meter, yang C 40 meter, yang D 80 meter. Oke? Kita lihat pembahasan ya, hitungannya ya, kita lihat. Pembahasan soal 47 ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, pada awalnya kita coba cari dulu percepatan atau A. Ya, A sama dengan VT kurang V0 bagi T ya. Jadi VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal ya. Jadi 0 kurang 20 dibagi 4, hasilnya adalah minus 5 per meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa minus? Karena itu menunjukkan adanya perlambatan ya. Kemudian untuk mencari jarak kita pakai rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat ya. Kita masukkan angka-angkanya di mana kecepatan awal adalah 20, waktunya adalah 4 sekon. Sedangkan nilai A tadi kita dapatkan minus 5 ya. Kita masukkan angka-angkanya. Akhirnya kita ketemu dengan jarak yang ditempuh adalah 40 meter ya. Oke, Sobat Denpasar mengajar, demikian pembahasan soal nomor 47. Ayo kita lanjut ke soal 48 ya. Oke, soal 48 ya. Perhatikan gerak bola yang ditendang dengan lintasan seperti gambar berikut ya. Jadi ada gerak parabola di sana. Pernyataan besar energi potensial gravitasi dan energi kinetik yang benar itu adalah nomor. Nah, yang pertama energi potensial di A dan C paling besar. Yang dua, energi potensial di B paling besar. Yang tiga, energi kinetik di A paling besar. Yang empat, energi kinetik di A dan di C sama besar. Oke, pilihannya adalah A, 1 dan 2, B, 1 dan 4, yang C, 2 dan 3, yang D, 3 dan 4. Oke, kira-kira mana Sobat Denpasar mengajar? Kita langsung lihat ya pembahasan soalnya. Pembahasan soal 48 ya. Jadi berdasarkan gambar ya, kemudian berdasarkan pengertian, energi potensial atau efek gravitasi itu dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian ya. Semakin tinggi posisi atau ketinggian benda, maka akan semakin besar juga energi potensialnya. Kemudian semakin berat benda, maka semakin besar pula energi potensialnya.
Kalau kita lihat sekarang dari energi kinetik. Nah, energi kinetik atau EK itu dipengaruhi oleh besar massa dan kecepatan benda. Semakin besar massa benda, itu akan membuat nilai energi kinetiknya semakin tinggi. Semakin cepat kecepatan benda, itu juga akan membuat nilai energi kinetik semakin besar. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, dapat kita simpulkan sebagai berikut ya. Yang pertama, energi kinetik benda di titik A itu adalah yang paling maksimal karena memiliki kecepatan paling besar dari posisi benda di titik-titik lainnya ya. Kemudian yang kedua, energi kinetik di titik B itu adalah yang paling minimal. Karena benda di titik B itu sudah melambat dan kemudian dia diam sejenak, jadi diam sesaat, sehingga kecepatan benda paling minimal. Nah, kemudian energi potensial di titik B itu adalah yang paling maksimal, karena benda berada di posisi paling tinggi dari titik lainnya. Kemudian energi potensial di titik C lebih kecil dari energi potensial di titik B karena ketinggian di titik C itu lebih rendah dari benda di titik B. Terus apa? Terus yang berikutnya energi kinetik benda di titik C itu lebih kecil dari energi kinetik di titik A karena kecepatan benda di titik C itu lebih kecil dari kecepatan benda saat berada di titik A. Jadi dari keterangan tersebut, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 3 ya. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Demikian pembahasan soal 48, kita lanjutkan lagi ke soal 49. Oke, soal 49 ya. Perhatikan gambar. Bila massa benda 2,5 kg, maka energi kinetik benda di titik B adalah pilihannya A 350 Joule, B 250 Joule, C 150 Joule, yang D 100 Joule. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal 49 ya. Nah, jawabannya adalah D. Ya, dalam hal ini kita gunakan hukum kekekalan energi ya. Jadi energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Ya. Energi potensial A ditambah dengan energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah dengan energi kinetik B. Diketahui bahwa energi kinetik A pasti 0 karena tidak ada kecepatan awal. Nah, kemudian kita rinci energi potensial di A dengan energi potensial di B. Ya, jadi M kali G kali HA ditambah 0 sama dengan M kali G kali HB ditambah energi kinetik B. Kita masukkan angkanya 2,5 kali 10 kali 10 sama dengan 2,5 kali 10 kali 6 ditambah energi kinetik B. Nah, yang di sebelah kiri sama dengan itu hasilnya 250. Yang di sebelah kanannya jadinya 150 ditambah energi kinetik B. Jadi energi kinetik B besarnya nanti adalah 250 dikurangi 150. Jadi besar energi kinetik di B adalah 100 Joule. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke soal nomor 50. Soal 50. Sebuah balok itu menerima 3 buah gaya seperti pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di bawah ini,
Besar usaha yang dilakukan adalah, ya, pilihannya yang A 390 kJ, yang B 175 kJ, yang C 165 kJ, dan yang D 135 kJ. Oke, kita lihat ya pembahasannya. Nah, pembahasan soal 50 ya. Jawabannya adalah B. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, kita lihat rumusnya adalah, ya, usaha itu disimbolkan dengan W ya. W sama dengan, ya, resultan dari gaya. Jadi F1 tambah F2 kurang F3. Kenapa F3 dikurangi? Karena F3 berlawanan arah dengan F1 dengan F2. Jadi F1 tambah F2 kurang F3, hasilnya nanti dikalikan dengan perpindahan atau S. Oke, kita masukkan angkanya, jadi 2000 ditambah 1700 dikurangi 1500. Nanti hasilnya dikalikan dengan 80 ya. Oke, jadi hasilnya nanti 2200 Newton dikalikan dengan 75 meter. Hasilnya adalah 165.000 Joule. Kita konversi jadi kilojoule menjadi 165 kilojoule. Ya. Oke. Bapak lanjutkan lagi ya ke soal nomor 51. Soal 51. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar tentang sistem kerja pengungkit sesuai gambar di bawah adalah pilihan yang A, titik A itu titik kuasa dan BC disebut lengan kuasa. Yang B, titik B adalah titik kuasa, AB disebut lengan kuasa. Yang C titik kuasa dan AB lengan beban. Yang D, titik D lengan beban dan BC lengan kuasa. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal 51. Nah, jawabannya C. Ya. Pernyataan yang benar mengenai sistem kerja pengungkit berdasarkan gambar di atas adalah C titik kuasa dan AB itu adalah lengan beban. Nah, pada gambar di atas apa? A merupakan titik beban, B itu titik tumpu, C itu titik kuasa. AB adalah lengan beban dan BC adalah lengan kuasa. Nah, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang benar mengenai sistem kerja pengungkit berdasarkan gambar di atas adalah jawaban C. C titik kuasa dan AB lengan beban. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan soal 51. Kita lanjutkan lagi ke soal 52. Soal 52 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Besarnya gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban itu adalah yang A 720 Newton, yang B 600 Newton, yang C 360 Newton, dan yang D 340 Newton. Oke, kita coba lihat hitungannya ya. Pembahasan soal 52 ya. Nah, jawabannya adalah C. Kalau kita lihat ya, dalam gambar ada dua pesawat sederhana. Yang pertama katrol, yang kedua bidang miring ya. Jadi keuntungan mekanik katrol karena katrolnya adalah katrol bebas, maka keuntungan mekaniknya adalah 2.
Kemudian, keuntungan mekanik bidang miring itu rumusnya adalah S per H. Panjang bidang miring dibagi ketinggian bidang miring. Jadi panjangnya 5, ketinggiannya 3, jadi keuntungan mekanisnya menjadi 5 per 3. Kemudian keuntungan mekanis total itu tinggal dikalikan 2 kali 5 per 3, jadi hasilnya adalah 10 per 3. Nah, nilai F atau usaha ya, itu adalah W dibagi keuntungan mekanis total. Jadi 1200 dibagi 10 per 3, hasilnya adalah 360 Newton. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Kita lanjut lagi ya ke soal 53. Soal 53. Perhatikan gambar di bawah. Jari-jari penampang 1 adalah 2,5 cm. Dan jari-jari penampang 2 adalah 7,5 cm. Jika berat beban adalah W sama dengan 1800 Newton, maka tentukan besar gaya F untuk menaikkan beban W. Pilihannya yang A 900 Newton, yang B 400 Newton, yang C 200 Newton, yang D 100 Newton. Oke, kita langsung ya ke pembahasannya. Pembahasan soal 53 ya. Nah, jawabannya adalah C. Nah, di sini berlaku ya, tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Jadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, kalau kita pakai rumus cepat, nanti F1 per R1 kuadrat sama dengan W per R2 kuadrat. Ya. Jadi, F dibagi 2,5 kuadrat sama dengan 1800 dibagi 7,5 kuadrat. Nah, dalam hal ini jari-jari tidak perlu dirubah dalam meter. Karena konsep di sini adalah konsep perbandingan. Sehingga dari hasil perbandingan tersebut diperoleh nilai F sama dengan 200 Newton. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Kita lanjut ya ke soal nomor 54. Soal 54. Dari pilihan berikut ini, faktor yang tidak mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah A. Massa jenis zat, B. Luas bidang, C. Percepatan gravitasi, dan D. Kedalaman. Oke, kira-kira yang mana? Kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan 54 ya. Nah, jawabannya B ya, Sobat Denpasar mengajar. Jadi, tekanan hidrostatis itu memiliki persamaan atau rumus ya. pH sama dengan Rho kali G kali H. Sehingga faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah massa jenis atau Rho, percepatan gravitasi atau G, dan kedalaman atau ketinggian atau disimbolkan dengan H. Jadi, yang tidak mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah luas bidang. Oke, Sobat Denpasar mengajar, demikian pembahasan soal nomor 54. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 55. Oke, kita lanjutkan ke soal 55 ya. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bersifat mengganggu. Gaung dapat diatasi dengan cara yang A. Menyesuaikan frekuensi sumber bunyi,
Yang B melapisi dinding dengan zat pemantul yang baik. Yang C melapisi dinding dengan zat yang dapat meredam bunyi. Dan yang D menurunkan tinggi nada. Oke, kita lihat pembahasan ya. Pembahasan soal 55. Nah, jawabannya adalah C. Untuk mengurangi bunyi gaung yang mengganggu, maka ruangan dapat kita lapisi dengan zat peredam bunyi. Apa contohnya? Contohnya adalah karpet. Oke? Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 56. Soal 56. Nah, Made melakukan percobaan membuat sebuah termometer, kita beri nama X ya. Dalam percobaan itu didapat bahwa 40 derajat Celcius itu sama dengan 80 derajat X. Dan 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat X. Jika Made mengukur suhu sebuah benda, yaitu 80 derajat Celcius, maka berapa derajat X suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Pilihannya yang A 200, yang B 160, yang C 140, yang D 100. Oke, kita lihat hitungannya ya. Pembahasan soal 56 ya. Nah, jadi jawabannya C. Caranya bagaimana? Kita bandingkan dua termometer itu, termometer Celcius dan termometer X. Ya, perbandingan seperti terlihat di sebelah gambar termometer. Jadi 80 kurang 40 per 80 dikurangi 20 itu perbandingan Celcius. Sama dengan TX kurang 80 per TX kurang 50. Itu adalah perbandingan termometer X. Nah, pergunakan matematika aljabar Sobat Denpasar mengajar sehingga nanti dapat 2TX sama dengan 280. Nah, nilai TX jadinya 280 dibagi 2. Maka TX sama dengan 140. Jadi kesimpulan kita adalah 80 derajat Celcius itu sama dengan 140 derajat X. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal 57. Soal 57 ya. Alat untuk menyelidiki pemuaian berbagai zat padat adalah A. Barometer, B. Bimetal, C. Termometer, D. Munchenbroek. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal 57 ya. Nah, jawabannya adalah D. Barometer itu adalah alat untuk mengukur tekanan udara luar. Kemudian bimetal itu adalah dua keping logam yang angka muainya berbeda, dikeling menjadi satu. Kemudian termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Sedangkan Munchenbroek adalah alat untuk menyelidiki pemuaian berbagai zat padat. Oke, Sobat Denpasar mengajar, itu pembahasan soal 57. Kita lanjut lagi ke soal 58. Oke, soal 58 ya. Dua pelari berlari menempuh jarak yang sama. Hasil pengukuran stopwatch di bawah ini menunjukkan waktu yang ditempuh oleh pelari pertama dan pelari kedua tersebut. Waktu total dari kedua pelari adalah A.
56 sekon, yang B 76 sekon, yang C 67 sekon, yang D 65 sekon. Kita lihat pembahasan ya. Pembahasan 58. Jadi jawabannya adalah D. Nah, waktu totalnya itu adalah 18 sekon ditambah 47 sekon. Jadi hasil yang diperoleh adalah 65 sekon. Oke, Sobat Denpasar mengajar, Bapak lanjut lagi ke soal nomor 59 ya. Soal 59. Made melakukan pengukuran kuat arus listrik dengan menggunakan ampermeter. Dari pengukuran tersebut didapatkan skala seperti pada gambar di bawah ini. Hasil pengukuran tersebut adalah yang A 0,12 ampere, yang B 0,24 ampere, yang C 0,48 ampere, yang D 0,60 ampere. Oke, Bapak langsung bahas ya. Pembahasan nomor 59. Oke, jawabannya adalah A. Hasil ukur ampermeter itu menggunakan rumus skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Kita masukkan angkanya 60/100 dikali 200 miliampere ya. Maka hasilnya nanti adalah 120 miliampere. Kita konversi menjadi 0,12 ampere. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Itu pembahasan soal 59. Bapak lanjutkan ke soal yang terakhir. Soal 60. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Hambatan pengganti antara titik A dan B pada rangkaian listrik berikut adalah A. 12 ohm, B. 6 ohm, C. 3 ohm, yang D. 2 ohm. Oke? Kita bahas hitungannya ya. Nah, jawabannya nanti D ya. Kenapa D? Oke, Bapak sudah tuliskan tahapannya ya. Jadi tahap pertama, kita harus mencari R seri yang pertama. Ya, R4 ditambah R6 ditambah R7, jadi 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya 6 ohm. Tahap yang kedua, kita cari R paralel yang pertama. Jadi, hasil R paralel yang pertama nanti hasilnya adalah 4 ohm. Nah, yang ketiga, kita cari R seri yang kedua, ya, sebesar 1 tambah 4 tambah 1, itu menghasilkan 6 ohm. Dan yang terakhir, di tahap keempat, rangkaian setelah beberapa hambatan diganti menjadi rangkaian pengganti, maka yang terakhir di tahap 4, rangkaian totalnya itu menjadi seperti rangkaian paralel. Nah, kita hitung rangkaian paralel untuk mendapatkan R total, maka R total akan kita dapatkan sebesar 2 ohm. Oke, Sobat Denpasar mengajar, demikian penjelasan dari Bapak tentang soal dan pembahasan kompetisi sains online nasional Denpasar mengajar bagian kedua kategori SD. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Denpasar mengajar. Bapak akhiri video ini dan tetap diingat
Belajar bersama Denpasar mengajar pasti fun.